Baik ya, dari semuanya kita lanjutkan kuliahnya. Hari ini saya akan mendiskusikan tentang peran dan kedudukan masjid sebagai pusat dakwah dan gerakan nasionalisme. Jadi ini belum ada di kuliah sebelumnya ya. Agak tambahan saja yang terinspirasi dari disertasi saya di Masjid Patok Negoro, Pelosok Kuning, Sleman, Yogyakarta yang kemarin telah dicanangkan di desa Pelosok Kuning itu sebagai desa Pancasila gitu ya. Ini artinya ada efek dari disertasi tentang Masjid Patok Negoro yang punya fungsi sebagai membangun atau penggerak nasionalisme atau semangat kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia gitu ya. Selain fungsi-fungsi agama juga fungsi-fungsi politik gitu ya. Jadi kalau adik-adik baca disertasi saya tentang identitas masjid di era globalisasi, studi komunitas masjid Patok Negoro Pelosok Kuning Keraton Yogyakarta ini, adik-adik akan menemukan sebuah konsep bagaimana masjid ini tidak hanya sebagai pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga pusat penguatan politik nasionalisme, politik kebangsaan. Jadi karena masjid ini didirikan oleh Keraton Yogyakarta pada abad ke-17-18 ini, pada masa Sultan Habis I oleh anak turunan dari Kiai Nur Iman di Melangi itu, yang merupakan saudara kandung dari Sultan Habis I. Jadi Sultan Habis I ini merupakan Sultan pertama Kesultanan Yogyakarta setelah Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Nah, pada masa-masa inilah Masjid Patok Negoro didirikan. Kalau kita sekilas mengetahui istilah Masjid Patok Negoro ini, kan namanya saja Patok Negoro, itu artinya masjid yang punya fungsi politik untuk menjadi patok ya, pakunya ya, cagae negoro, menjadi patok atau penguat penyangga negara gitu ya. Jadi secara filosofis keraton punya memberikan makna politis bahwa masjid ini punya fungsi sebagai penyangga negara gitu ya. Jadi benteng pertahanan gitu ya. Jadi masjid dalam konteks sekarang ini punya fungsi ganda ya, fungsi agama dan fungsi politik kebangsaan, terutama dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sebagai pusat keagamaan, maka masjid menjadi pusat gerakan dakwah ya. Jadi dakwah ini kan memang merupakan ajaran doktrin atau ajaran Islam yang diwajibkan kepada setiap muslim ya. Tidak seperti di agama-agama lain atau di gereja misalnya tugas dakwah itu dibebankan kepada para pendeta, atau di Buddha para biksu, atau di Hindu para Brahmana gitu ya. Kalau di Islam itu tugas dakwah adalah tugas setiap muslim ya. Setiap muslim diberkewajiban untuk berdakwah. Jadi arti secara harfiah dakwah itu artinya adalah mengajak gitu ya, memanggil gitu, mengundang gitu ya. Da'ayatu dakwah, mengundang atau memanggil. Jadi memanggil atau mengajak kepada hal-hal yang baik, kepada
jalan Tuhan. Kalau di Al-Quran ada istilah, ada ayat utu ila sabili rabbika, yaitu dakwahnya ya, ajaran dakwahnya. Ajaklah olehmu umat manusia ke jalan Tuhanmu, itu doktrin dakwah. Jadi setiap muslim punya kewajiban untuk berdakwah, ya, mengajak hal-hal yang baik, hal-hal yang ada di jalan Tuhan, di jalan Allah, kepada umat manusia, kepada orang banyak agar mengikuti jalan Tuhan itu. Itulah ide dasar dakwah itu. Lalu kemudian dakwah berkembang, ya, tidak hanya mengajak kepada yang baik, tapi ada yang mengkonversi, ya, memasukkan orang ke dalam agama Islam, ya, memindahkan agama misalnya, itu yang sangat sensitif itu juga, ya. Ada yang dakwah itu berdebat, ya, kita mengenal istilah ghazwul fikr, perang pemikiran, itu gerakan dakwah dalam bidang pemikiran. Ada gerakan dakwah dalam bidang politik juga, ya. Ada gerakan dakwah dalam bidang pendidikan, ya, dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ada gerakan dakwah dalam bidang pesantren, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan pesantren. Tetapi semua itu sebenarnya kembali kepada bermuara kepada masjid ini, ya, sebagai tempat ibadah pertama umat Islam dan menjadi tempat kegiatan dakwah pertama, ya. Jadi masjid sebagai pusat dakwah pertama umat Islam ini, ya, melalui masjid ini, ya, lewat pembangunan tempat ibadah, orang menuju pemujaan kepada Tuhan dengan ibadah sholat, lalu kemudian ibadah sholatnya dirangkai dengan khotbah, ya, ceramah keagamaan. Dari ceramah inilah kemudian berkembang, tidak hanya orang mengajak kepada jalan Tuhan lewat sholat, tapi juga menceramahi manusia kepada hal-hal yang baik tentang ajaran Tuhan, tentang syariat Tuhan, tentang syariat Allah kepada manusia. Lalu kemudian tauhid, akhlak dan sebagainya itu, ya. Dari ceramah ini lalu berkembang masjid menjadi pusat dakwah, tidak hanya bil lisan, ya, kalau dalam istilahnya itu, tapi juga dakwah bil hal, ya, dakwah dengan tindakan. Dakwah bil lisan ini kebanyakan teman-teman NU itu pinter-pinter, ya, para kiai, para ustadz itu berdakwah dengan melakukan ceramah ke sana kemari dari masjid ke masjid, itu pinter-pinter itu, ya. Atau membuat hadroh gitu, ya, dakwah kebudayaan itu pinter kalau NU itu, ya. Yang kedua, lalu dakwah berkembang menjadi dakwah ilhal, ya, dakwah dengan tindakan, ya, seperti yang dilakukan oleh teman-teman Muhammadiyah itu, ya, dengan mendirikan lembaga pendidikan, rumah sakit, atau memberdayakan masyarakat miskin, itu dakwah bilhal. Jadi ada dua metode dakwah bil lisan dengan menceramai orang, mengajak orang dengan lisan kepada hal-hal yang baik. Yang kedua adalah melakukan tindakan nyata, ya, memberdayakan masyarakat Islam agar menjadi lebih baik, dan memberdayakan masyarakat Indonesia agar lebih baik, lebih Islami, gitu, ya. Itu namanya masjid sebagai pusat dakwah utama di kalangan umat Islam, yang kemudian berkembang metode dakwahnya itu menjadi dua, metode dakwah bil lisan dan metode dakwah bil hal, gitu, ya. Dakwah dengan metode ceramah lisan dan metode tindakan amal, ya. Sekarang ada yang dakwah dengan pemikiran itu, ya, sampai muncul istilah ghazwul fikr itu, perang pemikiran itu, ya. Lalu yang kedua adalah kalau kita lihat dari Masjid Patok Negoro ini, Masjid Patok Negoro ini punya inspirasi sebagai pusat politik kebangsaan, ya, politik untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sejak zaman kolonialisme Hindia Belanda bercokol kuat di Yogyakarta khususnya dan di tanah Jawa ini, Keraton Yogyakarta menjadi memiliki inspirasi untuk menempatkan masjid sebagai benteng pertahanan negara.
dari serangan musuh gitu ya, untuk menyelamatkan negara pada saat itu ya, untuk menyelamatkan Nusantara pada saat itu yang sekarang kemudian disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang artinya secara politik kenegaraan, Patok Negoro ini punya fungsi sebagai benteng pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu artinya masjid bisa dijadikan sebagai pusat untuk mengembangkan wawasan kebangsaan ya, wawasan cinta tanah air, karena memang cinta tanah air bagian dari iman, atau kalau dalam tradisi Barat itu konsep nation state itu ya, negara kebangsaan ini. Jadi mau tidak mau Islam juga harus belajar tentang negara kebangsaan ini, nation state ini ya, melalui masjid ini yang juga diilhami dari konsep kehadiran Masjid Patok Negoro di Yogyakarta yang merupakan konsep masjid yang berbasis pada suatu bangsa, wawasan kebangsaan, yaitu negara kerajaan pada waktu itu ya, Keraton Nusantara pada saat itu, yang kemudian turut memiliki andil besar dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dalam perang kemerdekaan pada tahun-tahun abad ke-20 pada tahun 1945 ini. Ini artinya bahwa masjid juga bisa menjadi punya fungsi untuk memperkuat wawasan kebangsaan bagi jamaahnya ya, agar tumbuh rasa cinta tanah air gitu ya. Bukan untuk menggantikan agama Islam, tidak, tapi untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Karena kita tinggal di Indonesia, mau tidak mau kita harus mencintai bangsa Indonesia, mencintai bangsa sendiri. Kita tinggal di sini, punya anak cucu di sini, nenek moyang di sini, maka mau tidak mau kita harus menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa sendiri. Amat aneh kalau ada di antara kita yang mencintai bangsa lain tapi tidak mencintai bangsa sendiri. Itu kayaknya ya naif sekali ya. Ya kalau ibarat orang punya istri itu ya, sejelek apapun istri kita ya harus kita cintai ya, karena sudah kita nikahi, kita cintai gitu ya. Bukan malah mencintai istri orang gitu ya. Jadi itu yang namanya menumbuhkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air terhadap bangsa sendiri. Dan masjid dengan konsep Patok Negoro ini, pakunya negara ini, benteng pertahanan negara ini, dapat dijadikan berperan atau berfungsi untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, membangun wawasan kebangsaan, kecintaan kita terhadap tanah air, hubbul waton minal iman. Saya kira itu saja ya adik-adik yang perlu saya sampaikan tentang fungsi ganda masjid sebagai pusat dakwah dan pusat pertumbuhan nasionalisme di Indonesia lewat studi kasusnya Masjid Patok Negoro Ploso Kuning Yogyakarta ini ya. Kita akhiri sampai di sini. Kita doa bersama-sama mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keberkahan dan dijauhkan dari segala macam virus, termasuk virus corona yang belum berakhir ini. Dan kita selalu menjaga kesehatan kita dan selalu menjaga semangat belajar kita ya, agar adik-adik bisa lulus dengan maksimal, dengan nilai yang baik, yang serius ya, mumpung diberi kesempatan untuk kuliah ya. Karena yang kuliah di Indonesia ini hanya 10% tidak ada ya, sisanya cuma tamatan SMA dan SMP. Jadi memang bangsa kita belum pintar-pintar amat, dan tugas adik-adik untuk membuat bangsa kita, terutama kaum muslimin yang jumlahnya banyak ini, untuk menjadi pintar-pintar sehingga bisa bangun peradaban Indonesia yang lebih baik lagi. Syukur lewat masjid-masjid ini juga ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.